Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Lin Tian, ucap seseorang. Wajah Lin Tian tadinya tanpa ekspresi, kini menjadi melembut dan tersenyum setelah mendengar suara itu. Lin Tian segera berbalik, dan melihat ada dua wanita. Satu memakai pakaian biru, dan yang satunya lagi memakai pakaian putih yang wajah mereka ditutupi oleh cadar. Lalu, kedua wanita itu terbang ke arahnya. Keduanya langsung memeluk Lin Tian tanpa ragu, dan di saat itulah Lin Tian merasakan kelembutan di hatinya. Dia merasa, kalau hidupnya penuh dengan rasa kebahagiaan. Selama di jalur reinkarnasi, dia bisa merasakan banyak hal seperti kesendirian, pengkhianatan oleh kekasihnya, maupun oleh keluarganya sendiri. Dan bahkan keburukan lainnya. Tapi di sini, di dunia ini, dia memiliki orang-orang yang selalu menunggunya untuk kembali. Sayangku, aku kembali, ucap Lin Tian sambil membalas pelukan keduanya. Senang rasanya kamu sudah kembali, ucap Mu Xuanyin. Lin Tian tersenyum, lalu keduanya melepaskan pelukan mereka, dan berbicara tentang kehidupan mereka kepada Lin Tian selama beberapa tahun ini. Bagi Lin Tian, itu bukanlah cerita hidup para wanita itu. Tetapi itu adalah keluhan mereka terhadap Lin Tian, yang telah meninggalkan mereka beberapa tahun lamanya. Hehehe, tenang-tenang, aku janji, kali ini setelah semuanya beres, aku akan menikahi kalian. Dan setelah itu, aku akan membuat kalian berdua puas, ucap Lin Tian dengan senyum yang agak berbeda. Mendengar itu, wajah kedua wanita itu terlihat malu. Tetapi mereka tidak membantah atau menolak apa yang dikatakan Lin Tian, karena memang itulah yang mereka inginkan selama beberapa tahun ini. Mereka telah melihat Lin Xiao dan putri suku api menikah, dan hal itulah yang membuat mereka sangat iri selama beberapa tahun sejak Lin Tian menutup dirinya. Baiklah, kalian tunggulah di sini. Sepertinya bayi kecil telah menjadi malas lagi, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Tapi aku merasa kalau bayi kecil telah rajin selama beberapa tahun ini, bukankah begitu saudarimu, ucap Ling Suer. Iya, dia yang membantu menstabilkan dunia dewa selama ini. Kenapa kamu berpikiran kalau dia bermalas-malasan? Tanya Mu Xuanyin yang seperti membela bayi kecil. Dengarkan penjelasanku. Meski dia terlihat rajin, tapi di balik itu ada hal yang tak kalian tahu. Tapi ya sudahlah, nanti setelah semua selesai kalian akan mengetahuinya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia meminta para wanitanya untuk menunggu di sekte, kemudian dia merobek ruang pergi dan menuju ke tempat pertempuran. Bang bang bang, Hoam, kalian membuatku mengantuk, ucap Bal kecil sambil menguap. Kelarat, matilah kucing sialan, ucap salah satu pria yang menyerang bayi kecil duluan. Bang, keempat anak dewa itu menatap sebuah tangan yang muncul, dan kemudian menahan pukulan teman mereka. Dan di saat mereka melihat lagi, mereka tidak tahu tangan siapa itu. Mereka dikagetkan oleh seorang pria muda yang datang tanpa ada sedikit pun ekspresi di wajahnya, sambil menatap pemuda yang tangannya ditahan oleh Lin Tian. Siapa kamu? Ucap pemuda yang tangannya ditahan oleh Lin Tian. Bayi kecil, kenapa kamu jadi malas begitu? Tanya Lin Tian sambil menoleh ke belakangnya. Lin Tian menatap bayi kecil yang telah terbang ke arahnya, dan langsung tidur di kepala Lin Tian. Ayolah Kak, aku telah bekerja keras selama beberapa tahun ini. Lihatlah, bulu dan juga kuku kakiku yang dulunya cantik, kini sudah terlihat sangat jelek sekarang, balas bayi kecil. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Balas Lin Tian. Sudah lupakan itu dulu, sekarang mereka sedang mencarimu beberapa tahun ini Kak, ucap bayi kecil yang mengubah topik pembicaraan mereka. Oh, anak buangan dari alam langit.
Ucap Lin Tian. Apa maksudmu dengan anak buangan? Ucap pria yang masih mencoba berusaha melepaskan tangannya dari Lin Tian. Tapi bagaimanapun juga, dua orang yang mencoba melepaskannya, mereka tidak dapat membuat dia lepas dari genggaman Lin Tian. Tanganmu begitu jelek, biarkan aku mengambilnya, ucap Lin Tian dengan santai. Krekek, wush, tangan pria itu terputus. Tapi sebelum dia berteriak, Lin Tian segera menendang perutnya, dan itu membuat dia terbang seperti meriam ke arah 4 orang lainnya. Tahan dia, ucap Sun Go dengan serius. Bang, mereka berhasil menahan teman mereka yang diterbangkan oleh Lin Tian, itu dengan kekuatan yang tidak kecil. Sungguh beraninya kamu, ucap Sun Go sambil melihat tangan temannya yang sudah hilang satu. Amarahnya memuncak, ketika dia melihat ke arah Lin Tian berada. Hanya anak dewa saja berani memarahiku. Dan untuk Dewa Matahari, apakah dia tidak malu untuk bertindak seperti itu? Tapi yakinlah, setelah aku ke alam langit, aku akan mencopot semua gigi Dewa Matahari, ucap Lin Tian dengan aura membunuh yang luar biasa. Aura membunuh Lin Tian membuat semua orang yang merasakannya, itu merada seperti sesak nafas dan tidak dapat bergerak. Mereka yang lebih lemah bahkan memuntahkan seteguk darah, dan ada juga yang pingsan karena aura membunuh Lin Tian itu. Kamu, wajah Sun Go berubah sangat marah, saat dia mendengar Lin Tian menghina ayahnya. Tentu saja dia tahu, kalau ayahnya memang bisa dibilang dewa penguasa yang lemah di antara dewa lainnya. Tetapi tetap saja ayahnya adalah dewa penguasa di alam langit, dan tentu saja dia tidak suka kalau ada orang yang berada di dunia dewa menghina ayahnya. Ayo maju, ucap Lin Tian sambil mengulurkan tangannya, dan kemudian memanggil mereka untuk mendekat. Serang dia, ucap Sun Go dengan marah. Lalu kelimanya menyerang Lin Tian lagi, dan itu termasuk temannya yang tangannya dipotong oleh Lin Tian tadi. Bang bang bang. Pertarungan pertama Lin Tian saat dia baru saja menembus alam dewa langit, itu telah dimulai. Saat bertarung dengan 5 anak dewa itu, Lin Tian terlihat hanya menggunakan pukulan biasa saja. Sedangkan anak dewa tersebut, mereka telah mulai menggunakan senjata dewa mereka sendiri. Tapi bukannya takut, Lin Tian terlihat menikmati pertempuran itu. Karena di wajahnya, itu ada senyum yang muncul. Bang bang. Dia sudah muncul. Jadi anak ini yang menjadi penerus Kaisar Langit. Tapi dia sedang melawan anak Dewa Matahari. Meski anak Dewa Matahari kalah, anak dewa itu masih memiliki satu senjata terakhirnya, ucap si wanita sambil menatap pertarungan Lin Tian itu. Itu belum tentu, ucap Dewa Api Iblis dengan tatapan serius. Apa maksudmu belum tentu? Tanya wanita itu. Dewa Api Iblis tidak menjawabnya, dan dia hanya diam sambil memandang ke arah Lin Tian bertarung. Meskipun dia mengeluarkan aura membunuh saat melihat Lin Tian, tapi di matanya ada sedikit kerumitan terlihat memandang Lin Tian. Sedangkan si wanita tidak marah, dan juga tidak memaksa Dewa Api Iblis untuk menjawab keraguannya tadi. Karena dia merasa, akan ada hal menarik yang akan terjadi di tempat Lin Tian berada. Aku harap kamu tidak mengecewakanku, ucap Dewa Api Iblis di dalam hatinya, saat dia berdiri sambil memandang Lin Tian yang sedang bertarung. Dan, boom, orang ini cukup kuat, ucap salah satu anak dewa. Sun Go mulai menatap Lin Tian dengan wajah yang tak biasa, dan dia memiliki rasa kesal, iri, dan juga benci ketika melihat Lin Tian. Itu dikarenakan, ayahnya sendiri adalah Dewa Matahari yang terlemah dari dewa lainnya. Hal itu membuat dia sangat marah, dan terus berlatih terus-menerus untuk menjadi kuat. Lalu, dia mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan warisan Kaisar Langit. Akan tetapi, pemuda di depannya lah yang mendapatkan semua yang dia inginkan itu. Kenapa dia tidak cemburu? Kenapa dia tidak marah?
Padahal dia ingin menjadi kuat, dan membalas semua orang yang telah menghinanya sebagai anak dewa paling lemah di alam langit. Heh, apakah kamu sudah cukup bermain-mainnya selama beberapa tahun ini? Tanya Lin Tian kepada bayi kecil sambil tersenyum. Jangan tanya itu dulu, nanti kita akan berbicara lagi setelah menyelesaikan masalah di sini, balas bayi kecil. Dasar kucing nakal, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Melihat kalau Lin Tian bahkan tidak melihat dirinya, dan Lin Tian malah mengobrol dengan kucing kecil itu. Hal ini membuat Sun Go marah, dan dia menjadi sangat marah, bahkan tangan yang dia kepal mulai berdarah. Jangan remehkan aku, ucap Sun Go. Lalu, dia menyerang ke arah Lin Tian dengan pedang pua. Melihat kekuatan yang dihasilkan Sun Go untuk menyerang dirinya, Lin Tian berubah menjadi serius, dan mengeluarkan pedang melahapnya juga. Wush! Sing sing sing! Keduanya bertarung di langit dengan pedang mereka. Bunyi benturan pedang dan berbagai gaya berpedang terlihat di sana, tapi sudah jelas kalau Lin Tran dan Sun Go terlihat seimbang. Bantu saudara Sun, ucap salah satu dari 4 anak dewa lainnya. Oke, tanpa pikir panjang lagi, keempatnya maju dan membantu Sun Go bertarung melawan Lin Tian. Wush wush! Bang bang! Ying Huan Huan yang sedang bertempur dengan salah satu orang dari alam langit menjadi kaget, karena dia merasakan pertempuran dari arah bayi kecil bertarung sebelumnya. Jangan sampai lengah nona, ucap pria yang terlihat tua itu. Dan boom! Ying Huan Huan mundur beberapa langkah ke belakang, dan begitu juga dengan pria tua itu, dia mundur ke belakang karena benturan serangan mereka berdua. Apakah An-Er telah keluar? Dan aura ini, gumam Ying Huan Huan sambil tersenyum. Lalu tanpa berpikir panjang lagi, dia langsung menyerang pria tua itu. Bang bang! Keduanya juga bertarung hebat. Itu sama halnya dengan Lin Dong dan 2 kaisar lainnya. Mereka juga bertarung melawan musuh mereka, dan kali ini kekuatan orang-orang dari alam langit ini cukup kuat. Sepertinya pertempuran ini memang sangat menarik, ucap wanita di samping Dewa Api Iblis, yang puas dengan pertempuran antara orang dunia dewa dan alam langit. Aku sangat penasaran. Apa yang membuat orang-orang ini sangat berani dalam perang kali ini? Bahkan mereka berani membuat kekaisaran dengan nama yang sombong, ucap Dewa Api Iblis. Dia sebenarnya masih di sana, dan melihat semua hal terjadi itu. Karena dia ingin tahu, kenapa anak-anak dewa yang belum hidup 1 juta tahun ini memiliki keberanian untuk menguasai dunia dewa. Menurut informasi yang aku dapatkan dari tuanku, dia mengatakan kalau ada seorang dewa, yang menyebut dirinya sebagai Kaisar Langit di alam langit, ucap si wanita sambil tersenyum. Kaisar Langit, apakah orang itu berpura-pura bodoh, atau dia memanglah bodoh? Tanya Dewa Api Iblis dengan wajah aneh. Di alam langit, tidak akan ada yang dengan berani mengatakan kalau dirinya adalah Kaisar Langit. Karena kata Kaisar Langit tersebut, itu bukanlah sembarangan. Karena jika tidak, kenapa banyak dewa yang mencoba mengirim anak-anak dan bawahan mereka ke dunia dewa, itu hanya untuk mencari warisan Kaisar Langit. Tapi sekarang, ada yang berani menyebut dirinya sebagai Kaisar Langit. Apakah pria itu bodoh, atau memang dia memiliki sesuatu hal yang dapat mendukung perkataannya? Karena hal itu, Dewa Api Iblis pun juga tidak tahu. Bukan begitu, tapi begini, ucap si wanita itu. Lalu si wanita yang melihat wajah aneh Dewa Api Iblis, dia menceritakan semua hal tentang orang yang menyebut dirinya itu sebagai Kaisar Langit. Sekarang memang ada yang mengatakan kalau dia adalah seorang Kaisar Langit, tapi itu bukan tanpa alasan juga, dan itu dikarenakan kekuatannya sama kuat dengan Dewa Kegelapan dan juga Dewi Bunga di alam langit. Akibat dari orang itu, Dewa Kegelapan yang biasanya diam pun mulai bertindak, dan memperingati orang itu untuk tidak menyebut dirinya dengan nama Kaisar Langit.
Begitu juga dengan Dewi Bunga, dia datang untuk memperingati orang itu dengan wajah yang sangat marah pada saat itu. Akibat dari kemarahan dua dewa itu, orang itu pun diam dan menyetujui apa yang dikatakan oleh dua dewa tersebut. Dan pada akhirnya, orang itu pun menghilang dan tidak pernah kembali lagi selama 2 bulan ini. Bahkan tuannya ikut mencari pria tersebut, tapi tidak juga menghasilkan petunjuk apapun dari orang itu. Oh, jadi begitu ya. Jika itu benar, maka orang di balik kekaisaran dewa adalah dia. Ucap Dewa Api Iblis dengan serius. Apakah kamu mengetahuinya? Dan siapa dia? Tanya si wanita kepada Dewa Api Iblis. Aku tidak tahu siapa dia, tapi yang jelas kalau orang ini memang kuat, jawab Dewa Api Iblis dengan serius. Di tempat pertempuran Lintian. Bang bang bang. Kakak, sepertinya kamu mulai kesulitan. Ucap bayi kecil dengan serius. Tapi kenapa aku merasa aneh dengan orang-orang ini? Ucap Lintian dengan aneh. Apa maksud kakak? Tanya bayi kecil lagi yang juga memasang wajah serius. Entah kenapa, kekuatan mereka menjadi kuat sedikit demi sedikit, dan mereka semua seperti memiliki satu aura yang sama, jawab Lintian. Satu aura yang sama, ucap bayi kecil yang bingung, saat dia mendengar apa yang dikatakan oleh Lintian. Bagaimana cara mengatakannya ya? Energi dan aura mereka, itu seperti 5 saudara kembar, ucap Lintian dengan wajah serius. Bayi kecil hanya diam, dan dia pun berpikir di atas kepala Lintian. Saat Lintian dan kelima orang itu terus bertarung, dan Lintian hanya bisa menangkis setiap serangan kelima orang tersebut. Hahaha, ada apa Kaisar Langit? Apakah kamu tidak dapat menahannya lagi? Serahkan warisan Kaisar Langit itu, maka akanku membiarkanmu hidup. Ucap Sun Go. Cih, anak yang baru saja bisa hidup tanpa orang tuanya, begitu beraninya mengancamku seperti itu, balas Lintian dengan mengejeknya. Apa katamu? Jika kamu berani, coba ulangi lagi. Ucap salah satu dari pria yang bersama Sun Go. Bang bang, kalian semua bodoh. Ucap Lintian sambil tersenyum mengejek. Sialan, matilah, ucap mereka secara serentak, dengan wajah penuh kekesalan. Bang, Lintian berhasil menghindar dari serangan kelimanya, tapi baju yang baru saja dia ganti telah menjadi rusak. Dan Lintian pun hanya dapat menghela nafas, setelah melihat kekuatan dari 5 anak dewa ini. Hahaha, kamu akan segera mati. Ucap Sun Go dan yang lainnya sambil tertawa, dan melihat Lintian yang bajunya sudah hancur. Cih, belum tentu. Ucap Lintian sambil tersenyum. Dan, boom. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.